Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Camat Kecamatan Setu, Pak Erwin Gemala Putra dan Ibu. Juga yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Lurah Kelurahan Setu, Pak Haji Mustafa beserta Ibu. Juga yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ibu Sekdam, Ibu Ketua BKMT ya, BKMT Al-Hidayah, juga para ustazah serta dari Bentabok tadi ya. Bentabok bukan nama itu. Yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi yang mulia ini kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah di masjid, di kantor, di aula, di mana lagi, di lapangan, di mana-mana gemak Maulid itu semua dilaksanakan dalam rangka mengagungkan, memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Majelis-majelis seperti inilah yang kita harapkan, karena majelis seperti inilah yang mendatangkan keberkahan insyaallah. Kata Rasulullah, tidaklah orang berkumpul dalam rangka memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kecuali Allah akan turunkan malaikat yang mengepakkan sayapnya, karena malaikat ridho dengan apa yang kita lakukan. Setelah itu nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhur rahmah. Allah cucurkan, Allah curahkan rahmatnya kepada kita semua, dan Allah tanamkan di hati kita sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Oh, apa sakinah? Ketenangan. Jadi kalau di majelis ilmu, di majelis ta'lim, ibu akan mendapatkan ketenangan. Saking tenangnya banyak yang sampai pules. Bu, kalau ada yang tidur lagi ngaji, jangan dibangunin, biarin. Lagi dapat sakinah. Dapat apa? Sakinah. Jangan dibangunin, biarin. Ntar kalau udah selesai kita tunggu. Karena apa? Karena di rumah mau boro-boro bisa tidur. Jam segini nih baru kelar cuci, masak belum? Belum lagi ngegosok, belum lagi ngurusin bocah kelar, bapaknya bocah lagi Ustaz. Udah kagak sempet tidur, bisa tidur di majelis ilmu, alhamdulillah. Apalagi kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Kata para ulama, la ya'rifu qadral maulid illa man ya'rifu qadral maulud. Tidaklah orang memuliakan Maulid, hari kelahiran, kecuali mereka yang tahu betapa mulianya orang yang dilahirkan pada hari ini. Siapa yang dilahirkan? Manusia paling mulia, paling sempurna dari segi nasab, paling mulia, paling sempurna. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizat bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Yang bisa ngulang pulang duluan. Cepetan. Ada yang apa nggak, Bu? Ada. Mana Pak? Nabi Muhammad apa, Bu? Boleh Bu, sini Bu. Boleh sini Bu. Pak. Boleh Bu. Ibu siapa Bu namanya, Bu? Ibu Fatimah Dari kurang Pademangan. Keturunan Keturunan Nabi Muhammad. ya, nasab. Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdul Muttalib, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, putra Abdul Manaf, putra Qusay, putra Murad, putra Ma'ab, putra Lu'ay, putra Golib, putra Tidwin, putra Malik, putra Nadir, putra Kinana, putra Jaeman, putra Mibika, putra Ilyas, putra Manggar, putra Nida, putra Ma'ad, putra Adnan. Masya Allah. Dua berarti dari saya lebih murah ini. Masya Allah. Ada lagi? Ada lagi? Ya ada. Kalau enggak leluhur sendiri dah.
Bukan leluhur Nabi Muhammad, leluhur sendiri masing-masing. 10 nama ada ke atas. Kebanyakan 5 ada 5 nama. Nama bapaknya, nama kakeknya, nama buyutnya. Masih ingat gak? Nama bapak pasti ingat dong. Nama kakek ingat, buyut udah mulai tuh ada remong-remong tuh. Kakek buyut aduh mulai gelap. Engkong buyut gak jelas. Mungkin ada yang 5 bisa. 5 nama aja. Boleh bu. Sini bu. 5 nama gocap nih. Gocap lagi 5 nama. Itu saya. Maaf ya bu, mohon maaf. Siapa namanya dari kelurahan apa? Saya dari namanya Hadirul dari Kelurahan Setu. Kelurahan Setu, ya, tuan rumah ini mas. Ya, silakan. Nama bapak ya? Bapak, kakek, buyut, engkong buyut, kakek buyut, 5 buyut. Bapak saya Hadir Nani bin Saitong bin Soton bin Telo, dan lupa bin Beke duluan. Mantep. Oh, mantap. Kalau itu nggak bisa dikoreksi, karena cuma tahu dia kan. Kalau tadi kita tahu, kalau itu dia tahu cuma dia doang. Kalau dia, biar kata bohong dia benar baik pokoknya. Nggak ada lagi. Tapi sedikit benar sama saya. Saya bohong juga usah nggak bakal tahu udah gitu. Banyak di antara kita, masya Allah masih ada yang hafal leluhurnya, tapi banyak yang nggak pada kenal. Makanya kalau kata Ustaz Akri, ngirim Fatihah banyak yang udah nggak pakai nyebut nama. Suma ilaru bapak bulan bin bapak bulan, suma ilaru bapak anu bin bapak itu, suma ilaru bapak Allah yang berada di sebelah sana, bin bapak itu tuh yang sebelah situ tuh ukurannya tuh Al-Fatihah gitu. Saking udah nggak pada. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia, nasabnya sempurna. Apalagi namanya siapa? Namanya siapa Nabi kita? Muhammad. Ini yang ngasih nama bu, kakeknya Abdul Muttalib. Kata Imam Al-Baihaqi, itu adalah wangsit ilham dari Allah diberikan kepada Abdul Muttalib. Dulu orang Arab kalau ngasih nama anak dibawa ke keliling Ka'bah 7 putaran. Wah, 7 putaran. Selesai tawaf Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah, didoain, baru diangkat disebut nama anaknya. Gitu. Itu dulu. Kalau sekarang ngasih nama anak, ada nggak yang dibawa tawaf ke Ka'bah? Kodanya kegedean Ustaz. Akhirnya jamaah disuruh pada diri, digendong bayinya. Marhaban. Benar ya? Dulu tuh tawafnya kelilingin Ka'bah dulu tuh. Sekarang nggak bisa kita karena kejauhan Ka'bahnya. Dulu setiap orang ngasih nama, selesai tawaf, masuk dalam Ka'bah, keluar diangkat anak itu atau cucunya. Misalnya kasih nama Khalid, semua Sa'ad, Amr, semua pada teriak. Tapi begitu Abdul Muttalib mengangkat cucunya Muhammad, semua diam kayak kita diam. Mereka bertanya, lima samaitahu bismillah ta'riful arab. Kenapa kau kasih nama cucumu dengan nama yang tidak familiar di telinga masyarakat Arab? Muhammad bahasa Arab, tapi sebagai nama belum pernah ada orang Arab yang namanya Muhammad, tidak pernah ada. Abdul Muttalib punya 10 anak, nggak ada satupun yang namanya Muhammad, nggak ada. Apa jawab beliau? Samaituhu Muhammadan. Aku kasih nama cucuku Muhammad, yang artinya apa Bu Muhammad Bu? Bu, Muhammad apa artinya? Mana ibadah puji? Kasih Bu, ibadah puji. Udah tadi udah disawer. Beta kok udah aman, pulang udah. Ini Bu, boleh Bu? Apa artinya Muhammad? Puji. Yang terpuji. Masih terus.
yang terpuji. Apa kata Abdul Muttalib? Samaituhu Muhammadan. Aku kasih nama cucuku Muhammad yang terpuji. Liyahmadahu man fil ard wa yahmadahu man fis sama. Supaya seluruh penghuni bumi menyanjung, memuliakan cucuku. Bukan hanya penghuni bumi, bahkan seluruh penghuni langit. Aku berharap mereka semua menyanjung, memuji dan memuliakan cucuku. Terjadi nggak? Terjadi nggak? Terjadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Di mana tinggalnya para malaikat? Hah? Pada mana? Para malaikat di mana tinggalnya? Bakti Jaya. Itu malaikat maut yang udah pada ngincer. Mana nih? Di langit para malaikat. Innallaha wa malaikatahu. Seluruh penghuni langit, Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, bersolawat. Apa itu bersolawat? Menyanjung, memuliakan, memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, kalian penghuni bumi yang aku beriman kepada Allah, yang aku beriman kepada Rasulullah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Puji, sanjunglah dia. Masya Allah. Ayo kita sama-sama salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa nama adalah doa. Maka kata Rasulullah, hasinu asma'akum, perbagus nama anak-anak cucu kalian, karena nama adalah doa. Nama itu ada harapan, nama itu ada cita-cita. Maka kasih nama yang baik, yang bagus. Saking bagusnya nama anak saya, bagus saya kasih nama Ustaz. Supaya Ustaz, saya pengen juga namanya yang cakep, tapi kebetulan orang tua saya ngasih namanya asal-asalan Ustaz. Mohon maaf Bu, orang tua kita dulu ngasih nama bukan asal-asalan, tapi emang kemampuan intelektualitasnya terbatas. Orang dulu sekolah kagak, ngaji enggak. Kadang-kadang ngasih nama anak berdasarkan peristiwa. Waktu hamil besar, mau lahiran, hujan deras di mana-mana. Begitu lahir, di sini banjir, sudah banjir. Dikasihlah nama anaknya banjir. Orang dulu itu. Ada yang lahir musim petek kan? Nah itu kan kembangnya kayak buat peruntungan beduk tuh. Apa namanya? Betul. Begitu lahir anaknya pas banget musim petek, dikasihlah nama anaknya. Ada suaminya bapak pendul. Ada yang waktu lahiran kan katanya kalau lahiran sakit katanya, saya juga pernah nyobain. Suster. Di samping ada gelas, di samping ada piring, nggak sengaja tuh kena tuh jatuh, pecah. Pecahan piring, pecahan gelas namanya beling. Maka bayinya dikasih nama beling. Itu kakek saya, namanya beling. Saya tanya begitu katanya, mau begitu benar. Berdasarkan apa? Peristiwa yang terjadi itu dikasih nama anak. Ada yang waktu lahir namanya anak pertama, kan suaminya ngubur hari-hari tuh, masih grogi, buru-buru dia tuh, belum sempat dia kubur udah keburu jatuh tuh hari-hari. Karena jatuh kan harus diseroknya pakai komiki gitu kan. Nah dikuburlah sama dia, selesai ngubur hari-hari balik, ditanya sama bininya, bapak lo, anak kita siapa namanya bapak lo? Namanya apa? Ada nggak? Begitu itu bukan asal-asal, emang udah sampai segitu kemampuannya. Ada yang ngasih
Jumat Atep, Sabtu Umin, Minggu Gunadi, Guni, Guna, Senin Nendi, Nenta, Selasa Satem, Sae, Samit, Rebo Bokir, Bodoh, Bone, Bolot tuh. Itu bentukan Rebo semua itu lahirnya Bu. Ada lagi lahir dulu kan berdasarkan peristiwa, berdasarkan hari, lama-lama sudah mulai pada ngaji. Dulu sekolahan belum ada, tapi pengajian udah ada. Maka orang tua dulu meskipun buta huruf, tapi kalau baca Quran mah pinter-pinter. Orang dulu nggak sekolah tapi baca Quran mah pinter. Cuman zaman dulu itu belum ada Quran terjemahan. Jadi bisa baca Quran, artinya kagak ngerti. Dia bisa baca, ditanya artinya kagak tahu. Orang dulu tuh beda sama orang sekarang. Orang sekarang terjemahan banyak di HP kayak nongol udah. Tahu banget arti, dia suruh baca, aduh bisa. Tadi bukan ibu di sini ya. Ibu di sini pada pintar-pintar semua insya Allah. Ikro berapa? Ikro itu lumayan udah alhamdulillah. Belajar ngaji. Karena kata Rasulullah dimotivasi nih, ayo baca Quran. Satu hurufnya ada pahala, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Pahala satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Kalau saya baca alif lam mim itu bukan satu huruf, itu 3. Jadi kalau kita baca alif lam mim, berapa pahalanya? 30 bagi yang lancar. Kalau masih ikro 2, ikro 3 yang terbata-bata tuh, walladzi yaqra'u wa yata'u lahu syaqqun 'alaihi falahu ajran. Pahalanya 2 kali lipat. Bu, yang masih ikro baca Quran alif lam mim. Itu berapa pahalanya? 60 kali lipat. Kalau yang lancar 30, yang nggak lancar 60. Jadi mendingan lancar apa jangan lancar? Saya ketahuan sekarang. Kenapa ngaji 3 tahun masih ikro 5? Biarinlah Ustaz biar pahalanya banyak kan. Kalau lancar pahala cuma 10, yang nggak lancar pahalanya 20 satu huruf. Jadi mendingan lancar apa nggak lancar? Yang nggak lancar pahalanya emang banyak Bu. Yang lancar pahalanya sedikit, tapi di surganya ma'as safaratil kiramil bararah. Temennya itu VIP kelas. Tetangganya Nabi Ibrahim di depan, di sebelah kanan Nabi Musa, sebelah kiri Nabi Yusuf, sebelah sana Nabi Anu. Nabi tetangganya. Yang lain, kalau yang nggak lancar Ustaz siapa tetangganya? Yang nggak lancar juga. Lah ini kan ibu, lah iya ya. Nggak lancar loh. Ngumpul lagi besok ya, alhamdulillah. Jadi mau lancar nggak lancar ngaji aja belajar. Orang tua dulu bisa baca Quran tapi nggak tahu arti. Pengen ngasih nama anak diambil dari Quran, cuma karena nggak tahu arti kadang-kadang salah comot. Ustaz, nama anak saya ambil dari Quran Ustaz. Siapa nama anaknya Bu? Tony. Quran sebelah mana ya? Itu saja baru permulaan sama sekali Ustaz. Alif lam mim bukan, yang mana? A'udzu billahi minasyaitonir. Itu dia Ustaz. Kenapa setan? Setan Bu, setan. Jangan salah comot ya. Ada di Lombok itu dia ngasih nama anak diambil dari surat Al-A'raf ayat 23 yang sering kita baca jadi doa. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
Minal khosirin itu diambil dikasih nama buat anaknya. Nih bocah dikasih nama dari Quran, saya dibaca oleh ibu kajian seneng. Nama gua tuh disebut-sebut tuh. Begitu lulus SD dimasukinlah ke pesantren. Di pesantren belajar bahasa Arab. Min artinya dari. Al khosirin orang-orang yang rugi. Jadi minal khosirin apa artinya? Termasuk orang-orang yang rugi. Kata dia pantesan lomba apa kayak kalah mulu. Namanya minal khosirin. Tapi ini anak saking ingin berbakti sama orang tua, dia tahu ini orang tuanya sudah berusaha memberikan nama terbaik buat anaknya, meskipun salah comot, dia maklumi dia nggak robah namanya, cuman dia tambahin di depannya dikasih Laisa. Apa arti Laisa? Bukan, Laisa minal khosirin artinya bukan termasuk orang yang rugi itu. Ada kajian nih, siapa yang ngisi? Ustaz Laisa, dulu namanya Ustaz Khosirin itu. Tambahin Laisa. Dulu tuh, lama-lama sudah ada sekolahan dah. Orang pada ngaji juga, sekolah juga. Kalau orang sekolah tuh udah pinter-pinter ngasih nama anak digabung nama suami sama bininya. Ini kalau cocok, pas, cakep silahkan. Tapi kalau enggak jangan maksa. Siapa nama suaminya? Pak Joko. Bininya Budian. Punya anak pertama laki-laki namanya Jody. Joko Dian, cakep. Tapi kalau siapa nama suaminya? Pak Abbas. Bininya Bu Kokom. Anaknya jangan ada Bu Kokom. Maafin Bu Kokomnya. Anaknya bukan bakso. Itu dulu ya. Lama-lama sekarang udah ada internet tuh. Kasih nama tinggal cari internet. Nama bayi laki-laki keluar sampai 500 nama. Nama bayi perempuan banyak banget asal mau. Tapi kalau tetap dicek artinya ya Bu ya. Jangan sampai salah juga. Ustaz saya cari di internet nama anak saya Ustaz. Siapa namanya Bu? Nia. Kalau sama namanya. Siapa namanya Bu? Nia. Bagus namanya Bu. Lengkapnya siapa Bu? Hernia. Bu, hernia nama penyakit. Itu bahasa Betawinya turun berok. Jangan ya, ada dunia nggak? Mana dunia ya? Tanyalah Pak Ustaz ya. Pak Ustaz, di nama anak saya cocok apa kagak nih? Cakep apa enggak nih? Tapi kalau dikasih nama sama Ustaz, jangan Terahal bin Rugul. Tahu Terahal bin Rugul? Ustaz, ini anak saya perempuan, tolong dong Ustaz. Kali Ustaz punya nama yang cocok. Ustaz tolong kirimin minimal 10 nama Ustaz ya. Bisa milih. Kita malam-malam begadang dari 10 nama. Apa? Kira-kira 10 Bu nyariin kita. Udah selesai saya kirim. Ini Bu, nama-namanya mungkin ada yang cocok. Dibaca 5 menit berikutnya dibalas ya. Ustaz bisa nambahin 10 lagi nggak Ustaz? Yang tadi nggak ada yang cocok. La ilaha illallah. Kita udah begadang dari itu nama. Nama adalah doa. Maka Nabi kita namanya luar biasa. Namanya adalah Muhammad yang terpuji. Semua makhluk memuji, menyanjung dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu. Yang ketiga, beliau disifati dengan uswatun. Dari semua nabi, Bu, nabi ada berapa? Yang tahu angkat tangan. Jumlah nabi ada berapa? 5. Salah. Jumlah nabi ada berapa? Berapa Bu? Jumlah nabi ada berapa nih? Masih ada lagi nih. Jumlah nabi ada berapa? Ya, benar. Berapa? 124.000 nabi. Bu, ada berapa nabi Bu? 124.000 nabi. Rasul ada berapa Rasul? Nah, benar. Ya udah kering udah mau nabi dah.
lagi nih. Ya udah kamu nyatanya udah malas dong. Duit. Ada 124.000 nabi. Ada 313 rasul. Ada riwayat-riwayat 315. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, tidak ada yang disifati dengan uswatun hasanah dalam Quran kecuali 2 nabi. Nabi siapa itu? Nabi Muhammad. Satu lagi Nabi siapa? Kagak bakal dapat duit, udah bisa kok bisa. Harus tahunya. Yang kedua Nabi Ibrahim. Di surat apa? Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah sebagai uswatun hasanah dalam surat Al-Mumtahanah. Surat apa, Bu? Emang ada surat itu, Ustaz? Ada itu. Bukan Quran ayat 4 sampai dan ayat 6. Jadi ayat 4 dan ayat 6. Yang kedua Nabi kita Muhammad SAW dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Saya tanya, Bu, apa arti uswatun hasanah? Suri tauladan yang baik. Emang nabi-nabi yang lain bukan suri tauladan yang baik? Nabi-nabi yang lain suri tauladan yang baik apa bukan? Kenapa tidak disifati dengan uswatun hasanah? Karena nabi-nabi yang lain mereka ada teladan tapi belum sampai level uswatun hasanah. Kenapa? Ada beberapa sifat karakternya yang tidak layak kita tiru. Contohnya Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. 1000 kurang 50. Itu masa berdakwahnya. Umurnya berapa, Ustaz? Umurnya lebih lama lagi. Kata sebagian ulama, masa dakwah Nabi itu sepertiga umurnya. Nabi Muhammad berapa umurnya sampai meninggal? 63. Berapa lama beliau berdakwah? 23. Sepertiganya berarti. Berarti Nabi Nuh berapa umurnya? 950 dikali 3. Berapa samanya? 2850. Umurnya panjang apa pendek gitu, Bu? Mau sampai segitu? Kenapa gak mau? Itu ada temennya, Ustaz. Temen kongko udah gak ada. Temen ngobrol udah pernah nyambung. Sekarang aja yang mohon yang sudah lolita udah banyak yang pada nyambung. Yang lolita artinya lolos di waktu tahun. Ini Ibu lolita apa jelita? Jelita jelang 50 tahun. Ada sebagian lama bilang nggak begitu. Nabi Nuh alaihissalam itu dari lahir sampai dianggap dewasa, dianggap layak menerima risalah itu 350 tahun. Baru dapat risalah jadi Nabi 950 tahun. 3,5 tambah 9,5 berapa? 1.300. Setelah itu terjadi banjir bandang. Selesai banjir bandang masih hidup 3,5 lagi. Jadi totalnya umur Nabi Nuh katanya 1.650 tahun. Jadi di zaman Nabi Nuh orang itu baru dianggap dewasa kalau umurnya 350 tahun. Kalau kita berapa tahun, Bu? 40 tahun dianggap dewasa. Zaman Nabi Nuh 350 tahun. Makanya di zaman Nabi Nuh kalau ada bocah lagi lari-larian, lucu banget, anak siapa nih? Anak saya. Berapa umurnya? Lucu banget. Baru 80 tahun. Di zaman siapa tuh? Zaman Nabi Nuh. 80 tahun lagi lucu-lucunya, 70 tahun lagi gemes-gemesinnya. Di zaman siapa? Kalau zaman kita sama lagi lucu-lucunya juga 70 tahun. Gigi udah kagak ada. Penglihatan udah mulai kerabun. Ya kayak dilarang galakan dia. Balik ke anak-anak. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ustaz, itu orang umurnya sampai 100 tahun fisiknya bagaimana? Orang-orang dulu itu fisiknya tinggi besar. Nabi Adam alaihissalam itu tingginya situna dira'an, 60 hasta. Berapa meter? 1 hasta setengah meter. Berarti tingginya 30 meter. Berapa tingginya? Nabi Adam 30 meter. Lama-lama nyusul sampai kaum Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Iram dzatil imad, kata Allah.
Kaum Ad adalah penduduk Iran, punya tinggi tiang yang pancangnya itu tinggi-tinggi. Kenapa? Karena postur tubuhnya mereka juga tinggi. Berapa tingginya? Kata sebagian ulama, tingginya kaum Nabi Hud alaihissalam itu 12 kasta 6 meter. Berapa tingginya? Ustaz, kita keturunan Nabi Adam bukan? Iya, kok bisa dari 30 sampai ke kita? Semampai semeter pun sampai lah, mau sampai semeter 3, semeter 1,3, 1,5, 1,6 ya. Kita keturunan Nabi Adam bukan? Iya, kok bisa menyusut? Begitulah kata Allah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil. Surat apa itu, Bu? Yang belakang. Surat Yasin. Surat apa? Apa tuh artinya? Siapa yang kami panjangkan umurnya, fisiknya kami bikin menyusut. Fisiknya semakin berkurang. Kenapa? Karena semakin kesini orang semakin banyak. Nih kita kalau semua kita tingginya 6 meter aja, kira-kira cukup gak nih aula? Nah, cukup, mesti bongkar, renovasi lagi tuh. Buat lagi duit. Udah berikan yang cocok segini aja tuh jadi minimalis ekonomis. Yang pertama, yang kedua mungkin faktor makanan ya Bu ya. Di zaman Nabi Adam makannya ikan, tapi ikan paus. Ikan lumba-lumba, Nabi Adam dulu. Kalau kita makannya ikan juga, tapi ikannya kering. Yang rebon. Gak usah ke Nabi Adam nih. Kita orang Arab tinggian siapa Bu? Orang Arab. Kenapa? Makanannya beda. Orang Arab itu sekali makan 1 ekor ayam sendirian. Kecuali lagi tanggung bulan, belum gajian, setengah dah. Orang Arab tuh. Orang kita 1 ekor potong berapa Bu? 12. 12 ke 8. 8, 10, 12. 1 ekor diberbuti 12 orang. Wajar gak kecil-kecil? Orang Arab makannya roti itu sama roti. Gandum nih, gandum banyak dipadetin jadi roti. Itu dimakan sama mereka. Kita makannya bubur. Kau bubur kan? Berasnya sedikit, airnya yang banyak. Dikasih air, kasih lebih sedikit. Wajar gak kecil-kecil pendek-pendek? Mohon maaf ini yang jualan bubur ya. Kami makanan kita udah cocok banget udah. Saya doyan banget mau bubur. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Yang ikut jadi pengikut Nabi Nuh nggak nyampe 100 orang. Banyakan kita ini nih. Ini kayaknya ada 600 orang ya followernya. 600 kayaknya nih. Tidak lebih 600 sampai keluar tadi sono. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Pagi, siang, malam ngajakin orang menyembah Allah, ngajakin orang pada ngaji, ngajakin orang untuk melakukan ketaatan. Gak pada dengar, gak pada mau. Marah Nabi Nuh alaihissalam berdoa, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayar. Ya Allah, orang-orang kafir, orang-orang tak berdosa maksiat, jangan dibiarin hidup, mati semuanya ya Allah. Innaka in tadarhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Karena kalau ada orang-orang itu, orang-orang kafir, tak berdosa maksiat, orang-orang brengsek, mereka kerjanya cuma merusak, punya anak juga sama Nabi siapa itu? Nabi Nuh. Maka Allah turunkan banjir bandang menenggelamkan semua berlari. Kira-kira boleh gak kita begitu Bu? Ngajakin ngaji, Bu ayo pada ngaji Bu. Yang nongol dia lagi. Yang lain kagak pernah nongol. Boleh gak kita doain mati? Yang kagak nongol boleh gak kita doain bisulan? Itu Nabi Nuh boleh doain. Itu tidak layak dicontoh. Jelas? Nabi Musa pulang dari Bukit Sinai, bawa Taurat. Begitu balik ke kaumnya nyembah patung anak sapi, namanya Ijlun, patung anak sapi. Marah Nabi Musa alaihissalam, ditarik Nabi Harun. Wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi. Surat Al-A'raf ayat 150. Itu saking kesalnya Nabi Musa, ditinggal 40 hari menerima Taurat, begitu balik semua sudah pada
melakukan kesyirikan, dilempar Taurat itu, ditarik saudaranya dijemput. Kamu nih, saya tinggal sebentar doang, nggak bisa jaga ini orang-orang. Marah Nabi Musa, melempar Taurat. Boleh nggak kita tiru? Ibu mau berangkat ngaji, misalnya nih nih, mendung. Sebelum berangkat bilang sama laki, bang, saya mau ngaji dulu ya. Kemana? Di kecamatan itu, kecamatan Setu. Oke, malu siap berangkat. Lah ibu siap sih siap pak, tapi di sana ngaji ya perlu ada itunya dikit lah pak. Ya udah dibawa. Ibu berangkat. Papa sebentar pak. Itu saya kunci ada jemuran, tinggal ada mendung. Tolong kalau hujan angkat ya. Kata suami ibu, sip. Berangkat tenang dong, tenang nggak? Tenang di sini. Lagi ngaji hujan deras. Tenang nggak? Tenang, karena kata laki kita sip. Begitu pulang, ya ilaha illallah, lepas basah semua nggak diangkat sama dia. Kesel nggak bu? Begitu masuk, dia lagi asik main HP. Kita bawa Quran, boleh nggak kita sambil pakai Quran itu orang? Boleh nggak? Itu Nabi Musa, itu beliau Nabi Musa tidak layak kita tiru. Jelas? Maka cuma Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Semua aspek kehidupannya layak ditiru.